Selamat pagi saudara dan dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai dengan 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yosef serta bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, makna ucapan selamat tahun baru. Di awal tahun, gereja mengajak kita untuk menghadap Allah agar dapat melihat bahwa Allah memberkati, melindungi, memelihara, dan memberi kita damai sejahtera. Apa perlu kita menghadap dan melihat bahwa Allah memberkati kita? Menghadap dan memandang wajah Allah setiap hari memberikan semangat baru untuk kita. Suatu semangat yang kita butuhkan agar bekerja, belajar untuk tetap bertekun dan menghadapi berbagai permasalahan serta ujian dalam kehidupan nyata kita. Ada 3 makna yang terkandung dalam ucapan selamat tahun baru. Pertama, kita mengucap syukur kepada Tuhan yang memperkenankan kita untuk mengarungi tahun 2024 ini sambil memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati berarti Tuhan memberi perlindungan, kasih dan damai sejahtera. Maka bersyukurlah kita senantiasa. Kedua, sukacita dan kegembiraan. Kita bersukacita dan bergembira karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Tahun baru artinya tanda baru kasih-Nya dan kita diperkenankan untuk mengisinya dengan mewujudkan dan menyebarluaskan kasih-Nya. Kita pada awal tahun baru ini disatukan dengan Bunda Maria, Bunda Allah yang sangat lugu dan sederhana namun sangat istimewa di hadapan Tuhan. Ketiga, harapan dan permohonan. Di awal tahun baru ini, kita mohon menempatkan berbagai macam perencanaan, harapan, program kerja, serta permohonan kepada Tuhan
untuk dapat direstui Tuhan. Ada permohonan dan harapan untuk kesejahteraan hidup, untuk sukses dalam setiap pekerjaan, untuk terciptanya suasana perdamaian tanpa ada kekerasan dan paksaan. Saudara terkasih, hari pertama di gerbang tahun 2024 dipersembahkan gereja untuk menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Hari pertama dalam setiap tahun dipercayakan kepada Bunda Maria dengan setumpuk harapan. Semoga 365 hari yang akan kita tapaki, alami, dan lampaui nanti senantiasa berada dalam lindungan Bunda Maria. Kita akan bersiarah dengan bebas di dalam ruas-ruas waktu yang membentang mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi kita tidak tahu pasti apakah kita akan baik, sukses, sejahtera, dan selamat ketika kita melintasi setiap waktu yang terbingkai dalam mingguan dan bulanan dalam setahun ini. Ini rahasia, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu kita diminta untuk percaya, kita diminta untuk sabar, setia, dan tekun dalam siarah ini. Bunda Maria sebagai Bunda Allah dipilih gereja sebagai model pelindung yang tepat. Maka sangat tepat kalau siarah hidup kita di tahun baru ini diwarnai sikap bajik yang dimiliki Bunda Maria. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Terus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang dikasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.